Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Software CAD itu ada banyak ya teman-teman. CAD sendiri itu artinya Computer Aided Design, di mana berarti sebuah aplikasi desain yang dioperasikan menggunakan komputer. Dan di antara dari banyak software CAD itu salah satunya ada AutoCAD. Langsung saja kita buka softwarenya. Di sini saya ada AutoCAD 2010, ada 2016, dan ada AutoCAD 2021. Tapi sekarang kita coba 2016. AutoCAD dari beberapa versi secara pengoperasiannya itu hampir sama ya. Mungkin ada perbedaan di tampilan atau ada tambahan beberapa fitur. Sekarang kita coba buka, kita bisa double klik atau kita klik kanan, kita pilih open. Ya, sudah terbuka ya, seperti ini tampilan awalnya. Tapi ini belum masuk ke area kerja ya teman-teman. Untuk masuk ke area kerja atau untuk memulai project, teman-teman bisa pilih dari sini. Di sini ada new, atau untuk membuka file yang sudah ada bisa pilih open, atau kita bisa dari sini. Di sini ada start drawing, kemudian di bawahnya ini ada open file. Kemudian di sini kita lihat ada recent document. Recent document ini menunjukkan file terakhir yang kita buka atau yang terakhir kali kita kerjakan ya. Misalkan kita sudah mengerjakan satu project, terus kita save, kemudian dia akan ditampilkan di sini file yang terakhir itu. Sekarang kita coba buka, kita start drawing di sini. Ya, seperti ini tampilannya teman-teman. Ini sudah terbuka ya. Di bagian atas ini kita bisa lihat ada quick access. Kemudian di bawahnya ini ada ribbon bar. Di dalamnya berisi ribbon atau tools yang bisa kita gunakan untuk menggambar. Kemudian di sini ada tab file atau file tab ya. Ini menunjukkan file yang sedang kita buka atau sudah kita kerjakan. Di sini ada simbol plus, kita bisa klik, dia akan bertambah dan seterusnya. Ini menunjukkan file yang sedang kita buka. Kemudian di sini ada box navigator, box navigasi ya. Kemudian di sini ada UCS dengan sumbu X dan Y. Kemudian di bawahnya ada tab model dan tab layout. Ini semua nanti akan kita pelajari ya. Kemudian di bawah ini ada status bar. Kemudian untuk tampilan ribbon bar ini kita bisa ganti ya. Kita bisa ganti dari sini. Di status bar ini ada workspace. Kita bisa pilih di sini. Ini ada beberapa pilihan. Kita coba ganti 3D. Seperti ini sudah berubah ya. Ini bisa digunakan untuk membuat modeling atau membuat gambar 3D. Tapi bukan berarti yang tadi itu nggak bisa 3D ya. Yang tadi juga bisa untuk 3D. Kita coba kembalikan. Kita kembalikan ke ini yang sebelumnya, drafting and annotation. Sudah kembali seperti semula ya. Oke, sekarang kita coba mulai untuk menggambar ya. Sebelum proses penggambaran, ada beberapa yang perlu kita setting. Caranya kita bisa dari sini. Di sini kita pilih option. Seperti ini muncul kotak dialog option ini ya. Atau kita bisa menggunakan perintah. Dengan cara kita ketik pada keyboard ya. Kita ketik OP, kemudian enter. Sama ya, dia muncul kotak dialog option ini. Sekarang kita coba setting. Pertama ini ada file. Ini diabaikan. Kemudian ada display. Display ini untuk setting awal ini, setiap user itu memiliki setting yang berbeda-beda ya. Tergantung dari kenyamanan masing-masing. Tapi ini saya akan tunjukkan
apa yang biasa saya setting sebelum saya memulai kerja dengan AutoCAD. Di sini ada color. Di sini biasanya kalau teman-teman pertama menginstal AutoCAD, ini warna area kerjanya ini belum hitam seperti ini ya. Kita bisa ganti di sini. Ini ada display, kita pilih color. Kemudian ini 2D model space, uniform background. Kemudian di sini ada color, kita bisa ganti di sini. Saya coba ganti, berubah ya. Tapi saya biasa menggunakan warna hitam. Oke, seperti itu. Kemudian open and save. Kita klik di situ. Di sini ada save as ya. Ini bisa kita ganti. Saya biasa ganti ke AutoCAD versi di bawahnya ya. Di sini saya pakai AutoCAD 2016. Kita coba pilih versi di bawahnya. Save di sini pilih 2007 ya, yang extensionnya DWG ya. Di sini 2007 DWG. Kenapa saya pilih versi di bawahnya? Supaya gambar yang kita kerjakan di versi ini bisa terbuka di versi bawahnya. Mungkin suatu saat kita akan kirim file ke mana, kebetulan yang membuka itu menggunakan versi di bawahnya, itu akan bisa dibuka. Kemudian di sini ini saya baikkan. Kemudian di sistem ini, di sini ada graphic performance. Kita bisa klik di sini. Kemudian ini kita on ya. Ini sudah on tadi. Nah, ini on. Ini supaya lebih ringan ya. Oke. Kemudian user interface. Nah, di sini saya abaikan. Kemudian di sini ada drafting. Nah, di sini kita bisa ganti ya. Di sini ada auto snap untuk ukuran auto snapnya, dan ini aperture size. Ini kita bisa ganti sesuai kenyamanan ya. Kemudian di ini juga di tab selection ini, pick box ini kita bisa setting sesuai kenyamanan. Kemudian grip size nya juga seperti itu. Tapi kalau teman-teman bingung, cukup beberapa yang perlu disetting aja. Mungkin ini ya, ini dirubah warna hitam seperti itu. Dan di sistem ini jangan lupa graphic performance ini dalam posisi on, supaya ringan ya dalam pengoperasiannya. Kemudian kita oke. Nah, sudah selesai. Kemudian di sini kalau teman-teman lihat ada garis-garis ya. Nah, ini garis grid ini. Nah, ini apabila teman-teman merasa kurang nyaman, ya ini bisa dihilangkan dengan cara mengetik tombol F7 seperti itu. Hilang ya, sudah hilang. Nah, caranya kita ketik F7 seperti itu. Kemudian kita setting unit. Nah, caranya kita bisa ketik UN, enter, sudah muncul seperti ini, drawing unit. Nah, ini adalah menunjukkan satuan yang akan kita gunakan, milimeter kah, atau meter, atau sentimeter, atau inch. Nah, kita bisa ganti di sini. Nah, di sini saya biasa menggunakan milimeter ya. Atau teman-teman mau pakai sentimeter itu enggak masalah. Di sini saya coba milimeter atau sentimeter. Saya pakai sentimeter. Kemudian precisionnya ini saya pilih ini. Kemudian oke. Oke, jadi kita sekarang coba menggunakan sentimeter. Sekarang kita lihat di sini ya, di tools ini ada line, kemudian ada polyline, kemudian ada circle, dan lain sebagainya. Nah, ini tools bisa kita gunakan untuk membuat gambar. Kita coba satu-satu dari line. Ini ada line, kita klik.
kemudian dia muncul tulisan specify first point. Itu artinya di titik awal itu, di titik mana kita akan menarik garis itu ya. Saya coba klik di sini, klik. Nah, kemudian kita arahkan ke sini atau ke sini, kita arahkan bebas. Ini untuk membuat garis. Nah, sekarang saya akan buat garis lurus. Nah, kalau seperti ini agak sulit ya. Untuk membuat garis ini lurus, kita bisa mengetik F8. Nah, maka dia otomatis kita mau tarik ke bawah atau ke atas pun dia akan tegak lurus seperti ini. Kemudian kita klik lagi di sini. Untuk mengakhiri atau melepas perintah itu kita bisa tekan enter. Seperti itu, sudah jadi garis lurus. Kita coba lagi, kita pilih ini, kita klik, kemudian kita tarik kemana, ke arah yang diinginkan, kita klik enter. Seperti itu, sudah jadi garis lurus. Ini garis lurus tadi kita buat bebas ya, tanpa ukuran. Sekarang kita coba dengan ukuran. Ini kita hapus dulu. Untuk menghapus kita bisa select, kita bisa pilih objeknya, kemudian kita tekan delete. Atau kita bisa menggunakan perintah dengan cara kita ketik enter, kemudian kita pilih objeknya, kita tekan enter lagi. Nah, sudah terhapus ya. Saya ulang, ketik enter, pilih objeknya, enter. Seperti itu. Sekarang kita coba membuat garis menggunakan ukuran. Pilih lagi line ini, klik dari sini, kita arahkan horizontal atau vertikal ya. Kita arahkan, kita masukkan angka panjangnya ya. Misalkan di sini kita akan membuat garis 10 meter. Berarti kita ketik 10, kemudian enter. Seperti itu. Ini sudah jadi garis dengan ukuran 10 meter. Nah, untuk zoom in zoom out seperti ini, teman-teman bisa menggunakan scroll ya, scroll pada mouse. Ini untuk zoom in zoom out seperti itu. Nah, untuk menggeser seperti ini, kita bisa menggunakan kita bisa menggunakan scroll juga. Nah, dengan cara ditahan scrollnya ya. Nah, kalau kita perhatikan, ketika kita tekan scrollnya muncul simbol tangan seperti itu. Nah, ini bisa kita gunakan untuk menggeser seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ya. Di sini ada polyline. Polyline ini sama seperti garis ya. Kita coba lihat perbedaan line dengan polyline. Kita pilih polyline. Sekarang kita buat garis. Nah, kita buat seperti ini. Enter. Nah, sekarang kita buat juga menggunakan line. Kita lihat perbedaannya apa. Ini kita buat menggunakan polyline, dan yang ini kita buat menggunakan line. Sekarang kita lihat perbedaannya. Ketika ini kita klik, yang menggunakan polyline tadi ya, ini kita klik, dia akan terpilih semua seperti itu. Tapi kalau yang ini kita buat menggunakan line, ketika ini klik, dia hanya satu garis ini yang terpilih ya. Dia masing-masing ya, tidak tergabung. Nah, tapi kalau yang kita buat menggunakan polyline, ketika klik salah satu garisnya, dia semua akan terpilih. Seperti itu perbedaannya. Sekarang kita coba tools yang lain ya. Di sini ada circle, kita bisa pilih circle ini untuk membuat lingkaran ya. Di sini muncul tulisan specify center point. Itu artinya di titik mana awal kita mau membuat lingkaran. Saya contohkan, klik di sini, kemudian kita geser seperti ini ya. Dia akan membentuk lingkaran. Kemudian kita klik, sudah jadi lingkarannya. Kita coba sekali lagi ya.
kita pilih circle ini, kita klik, kemudian kita klik di sini. Nah, kita geser seperti ini, terus kita klik lagi, sudah jadi. Nah, itu tadi lingkaran tidak menggunakan ukuran ya. Sekarang kita coba menggunakan ukuran. Kita pilih circle, kita klik di sini, kemudian kita masukkan diameternya. Nah, contoh kita mau membuat diameter 5, kita ketik D, enter, 5, enter, maka dia sudah jadi lingkaran dengan diameter 5. Seperti itu ya. Pengenalan sedikit tentang tools yang biasa digunakan. Ada line, polyline, circle, kemudian rectangle. Rectangle itu untuk membuat kotak, di sini ada rectangle. Kita klik, sama seperti membuat lingkaran tadi, kita klik, kemudian kita geser ke sini, atau ke sini, kemudian kita klik lagi. Seperti itu. Untuk cara lebih lanjutnya nanti akan kita jelaskan cara cepatnya. Kita tidak perlu memilih tools yang ada di sini, tapi dengan cara menggunakan komen atau perintah ya. Jadi kita bisa mengetik perintahnya, kemudian kita buat gambarnya. Saya contohkan membuat garis lurus seperti ini. Garis lurus seperti ini, toolsnya adalah line. Kita bisa menggunakan komen atau kita menggunakan perintah. Caranya kita ketik line, kemudian enter. Caranya sama, klik sini, kemudian tarik, klik enter. Seperti itu ya. Tadi caranya ketik line, enter. Ada lagi cara yang lebih cepat, tapi kita cukup mengetik satu huruf. Kita cukup mengetik L, enter, klik, enter. Seperti itu. Kemudian untuk polyline kita bisa ketik PL, enter, klik sini, nah, tarik, klik. Seperti itu. Kemudian untuk lingkaran, komennya adalah circle, tapi gak perlu kita tulis circle ya. Kita cukup mengetik C, enter, klik. Seperti itu. Sudah jadi. Kita ulang lagi, C, enter, klik. Kita mau membuat diameter 5, kita ketik D, enter, 5, enter. Seperti itu. Kemudian untuk rectangle atau persegi ini rectangle, kita cukup mengetik REC, enter, kita klik di sini. Seperti itu. Klik, jadi. Kita ulang lagi, REC, enter, klik. Seperti itu. Untuk memasukkan ukuran, kita bisa ketik REC, enter, klik. Misalkan kita ingin membuat persegi ukuran 5x5, kita bisa ketik 5,5 ya. Nanti akan terbaca 5x5, kemudian enter. Sudah jadi persegi dengan ukuran 5x5. Kita coba lagi, REC, enter, klik. Kita masukkan 5,5, enter. Seperti itu. Kita coba sekali lagi, REC, enter, 5,10, maka artinya 5x10, enter. Seperti itu. Nah, untuk komen-komen masih banyak ya. Untuk komen-komen yang lain ada mirror, copy, rotate, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nanti akan kita jelaskan di video selanjutnya. Semoga video singkat ini bisa membantu teman-teman yang baru mengenal AutoCAD atau yang baru ingin belajar. Semoga bermanfaat.